Sebuah dosa. Zeus sangat bodoh. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Bagaimana situasinya? Lord Light, bukankah Anda masih melolong sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba mulai menyemprotkan Zeus? Apa hubungannya ini dengan Zeus? Mengapa Lord of Light tiba-tiba menjadi mudah tersinggung? Tepat ketika semua orang bingung, Qin Yichan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan kuil utamaku terpaksa mundur oleh situasi ini. Bagaimana dengan kuil-kuil lainnya? Tidak mungkin sama sekali. Zeus tidak membawa kita ke hati sama sekali. Mengatakan itu, ekspresi Qin Yichan berubah dari melolong sedih dan marah menjadi dingin. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat melalui Zeus. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya. Apalagi yang bekerja untuknya. Satu-satunya yang dia inginkan adalah tahtanya. Diabadikan oleh lautan mayat dan darah. Tahta. Sekarang setelah kita meninggalkan Olympus, kita mengulur waktu untuk pengembangan kita sendiri. Saya menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Dalam 10 tahun, Olympus akan berantakan. Melihat sekelompok orang percaya dengan ringan, Qin Yichan tiba-tiba terbatuk ringan. Yah, aku tidak tahu apa yang aku katakan barusan. Kamu harus berpura-pura tidak mendengarnya. Siapa itu? Fatih, tolong bantu aku mengatur akomodasi untuk orang-orang di aula penempaan. Datanglah padaku ketika kamu diselesaikan kembali. Setelah 7788 perintah, Qin Yichan juga memenuhi tugasnya sebagai Master of Light. Setelah melakukan hal-hal ini, sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Zeus, aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menanganimu. Kecepatan penyelamatan Zeus hari ini terlalu lambat untuk dipercaya sama sekali. Jadi Qin Yichan memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Tetapi terkadang mundur adalah untuk melangkah lebih jauh. Pikirkan saja tentang Olympus hari ini. Berapa banyak orang yang iri dengan posisi mereka? Dewa-dewa liar yang kekuatannya mirip dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan perlakuan Qin Yichan saat ini. Zeus secara pribadi memeriksa. Ada Zeus untuk ditenangkan. Dan Zeus menembak untuk membantunya. Semua ini karena penampilan Qin Yichan mengganggu rute promosi yang telah ditetapkan di hati mereka. Mereka menginginkan perawatan Qin Yichan. Dan pada saat yang sama mereka menggertakkan gigi pada Qin Yichan. Selain dewa-dewa liar ini, ada juga 12 dewa utama, yang saat ini berhubungan dengan Qin Yichan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Ares dan Athena, dewa perang, mereka berdua adalah kenalan lama. Saat ini, Poseidon, dewa laut, masih memiliki sedikit kasih sayang untuk Qin Yichan. Satu-satunya pria yang tersisa adalah Apollo, dewa cahaya, yang ingin memilihnya. Orang ini memiliki tujuan yang tidak murni, motif yang tidak jelas, dan tidak akan membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, terus tinggal di Olympus berarti berdiri di bawah tembok bahaya. Tidak peduli seberapa baik kuil penguasa cahaya, akan selalu ada orang yang akan mengambil kesempatan untuk mengambil duri dan melepaskan diri dari Olympus sedikit demi sedikit. Poin paling penting bagi Qin Yichan untuk membuat keputusan seperti itu adalah bahwa respons Zeus terlalu lambat hari ini. Selama proses ini, Qin Yichan percaya bahwa pasti ada halangan orang lain. Kalau tidak, dengan temperamen Zeus, dia datang atau tidak, dan tidak akan pernah terjadi begitu lama untuk tiba. Dan siapa orang yang sengaja menunda waktu, Qin Yichan tidak peduli. Yang perlu dia lakukan hanyalah pensiun sementara. Serahkan saja panggung kepada orang-orang ini, biarkan mereka menari sendiri, tunjukkan nilai mereka, dan biarkan mereka mengalami apakah mereka bisa mendapatkan perlakuan seperti itu hanya karena penghargaan tinggi Zeus. Selama mereka menyelesaikan sesuatu, mereka akan memiliki kesempatan untuk muncul lagi. Pada saat itu, setidaknya para dewa liar ini tidak akan lagi mencari kesalahan pada diri mereka sendiri, tetapi akan sedikit menghargai diri mereka sendiri. Adapun kata-kata sebelumnya, itu untuk Athena yang bersembunyi di kedelapan. Qin Yichan tahu bahwa Athena bisa mengikutinya, dan dia tidak bisa melarikan diri dari Olympus. Karena itu, selama Zeus tidak sopan dan bertanya kepada Athena, dia akan mendapatkan apa yang dia katakan sebelumnya. Percaya bahwa dengan temperamen Athena, dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berurusan dengan semua ini, Qin Yichan langsung kembali ke halamannya, berbaring di tempat tidur dan mulai beristirahat. Dalam konfrontasi singkat sebelumnya, setiap detik tegang, dan Qin Yichan harus mengganggu persepsi Lu tentang berlalunya waktu di sekitarnya, yang bisa dikatakan kelelahan secara fisik dan mental. Jika bukan karena penyiksaan Athena yang tidak manusiawi, Qin Yichan yakin bahwa orang yang menjadi gila sekarang jelas bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Dengan pengalaman terakhir kali, Qin Yichan tahu bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah semacam ini adalah dengan mengubur kepalanya dan tidur nyenyak. Qin Yichan tidur nyenyak di sini, dan di Olympus, potnya benar-benar meledak. Apakah anginnya kembali? Begitu Zeus mendengar berita kepergian Qin Yichan, hatinya terasa kosong. Setelah perjuangan singkat, Zeus tiba-tiba berdiri. Sudah berapa lama sejak Feng berangkat? Aku akan pergi mencarinya sekarang. Jika pelindung hanya melarikan diri,
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bencana saya sendiri belum berlalu, dan lawan jelas masih meletakkan dasar sebelum perang saat ini. Pada saat kritis ini, Wali Tao melarikan diri. Bukankah itu berarti bencana ini hanya dibawa oleh dirinya sendiri? Zeus tidak senang hal seperti itu terjadi. Sangat harum memiliki pelindung. Bagaimana menghadapi bencana dan bencana ditunjukkan, dan perlu ditunjukkan secara langsung. Sekarang Zeus memikirkan dirinya yang dulu, dan dia harus menanggung sendiri semua bencana itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bodoh. Hanya 2 langkah keluar. Apollo, Dewa Cahaya, melangkah maju dan menghalangi jalan Zeus. Lord Zeus, saya pikir ada yang aneh dengan masalah ini. Kamu adalah penguasa para dewa Olympus. Jika kamu secara pribadi membujuk Feng untuk kembali, bukankah status Olympusku tampak terlalu rendah? Pada saat itu, apakah seluruh Olympus akan melihat wajahmu atau wajahnya? Apollo, Dewa Cahaya, layak menjadi antek Zeus. Segera setelah Qin Yichan melancarkan serangannya, dia menemukan cara untuk menghadapinya. Tidak ada yang lebih penting bagi Zeus selain tahta dan reputasinya. Hanya menyatakan taruhannya di area ini akan selalu membuat Zeus berpikir sejenak. Zeus benar-benar jatuh ke dalam keraguan lagi, dan setelah beberapa pemikiran, dia melihat Apollo, Dewa Cahaya. Ayo lakukan ini, pergi dan temukan Feng untukku. Bagaimanapun, kamu adalah pelindung Tauku. Masih banyak hal yang membutuhkan bantuannya. Setelah ragu beberapa saat, Apollo, Dewa Cahaya, akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya kepada Zeus. Di depan Zeus, Apollo, Dewa Cahaya, sama sekali tidak melupakan identitasnya. Setelah menerima perintah Zeus, dia segera membawa orang-orang pergi dari kuil Zeus dan bergegas menuju kuil Lord of Light. Dibangun oleh Zeus sendiri. Tentu saja, penampilan flamboyan seperti itu juga dibuat untuk dilihat Zeus.